memimpikan kelas yang bersih, lebih baik, ya lebih adem. Oke, kira-kira bisa? Udah ada khayalan kira-kira maunya kelas kita seperti apa? Udah ada khayalan? Oke, kalau begitu ibu akan memberikan kalian sticky note yang perlu kamu isi. Kamu tuliskan nanti di dalam sticky note tersebut impian kelas seperti apa yang kamu impikan. Oke, Sok Azra. Oke, ibu akan membacakan kelas impian kalian ber-AC, tidak berkelahi, menghargai. Ingin kelasnya ber-AC ya? Kelas impiannya bersih, rapi, bagus, sejuk, adem. Kelas impian yang telah kamu sebutkan ini, kira-kira apa usaha yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kelas impian kita ini? Kalau kelasnya kotor, apa menjaga kebersihan. Ini adalah bentuk-bentuk kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Ini namanya keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita anggap baik, yang bisa mewujudkan impian kita. Kita harus yakini, oh dengan menjaga kerukunan kelasnya tidak akan berkelahi, akan menjadi rukun begitu. Kira-kira paham? Paham. Oke, sekarang ibu minta lagi untuk kalian membuat keyakinan kelas. Usaha apa
supaya kelas impian kita tercapai. Bisa? Bisa kita sepakati bersama-sama? Bisa kita laksanakan bersama-sama? Bisa ya? Oke, terima kasih. Silakan tanda tangan. Let me go home, and I'm surrounded by a million people. I still feel alone, and let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SDN Negeri 34 Pontianak Selatan, Ibu Deti Rianti SPD. Yang terhormat materi kita pada siang hari ini, Ibu Presensia Ranti Devisa SPD, dan para dewan guru yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, sebelum memulai acara, perkenalkan saya selaku MC membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari PLT Kepala Sekolah. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian kata sambutan dari PLT Kepala Sekolah SD Negeri 34 Pontianak Selatan kepada Ibu Deti Rianti SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu pada kegiatan siang ini. Yang terhormat Ibu Presensia Ranti Devisa sebagai pemateri diseminasi budaya positif untuk menyelesaikan modul ke-14 pada kegiatan 1.4 pada kegiatan sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara diseminasi ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat kepada kita yang mengikuti acara ini. Bu Ranti pun bisa melanjutkan untuk kegiatan calon guru penggeraknya kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan diseminasi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Deti Rianti atas kata doa sambutannya. Langsung saja memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti kita, acara yang ditunggu-tunggu untuk penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Presensia
Baik, terima kasih Bu Win. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Semangat ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Dewan Guru yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan ibu-ibu dalam mengajar. Terima kasih banyak atas waktunya sehingga pada hari ini kita juga diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar untuk 1 jam ke depan. Bapak dan Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan saya ingin menggurui ibu-ibu di sini atau saya merasa hebat, tetapi di sini saya ingin berbagi praktik baik apa yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Di sini kita saling sharing dan tentunya ibu-ibu lebih banyak pengalamannya daripada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif pada modul 1.4. Sebelumnya saya ingin mengajak ibu-ibu untuk lebih semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Saya minta ibu-ibu berdiri. Bisa? Bisa. Biar lebih semangat ya. Iya. Tahu lagu 1 ditambah 1. Tapi dengan gerakan 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Udah lebih segar? Silakan duduk ya. Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibu-ibu nih. Apakah ibu-ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke, mungkin Bu Mariam punya alasannya, silakan. Saya sih kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak apabila kita tergantung hukumannya itu ya. Kalau hukumannya itu kalau kelas 1, kalau ini mendisiplinkan anak, mungkin kita dengan cara tidak bisa dengan keadaan kasar atau apa, atau kita bisa menyuruh dia menuliskan apa, ada beberapa kata atau beberapa kalimat gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu salah satunya ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mariam atas tanggapannya. Tadi saya mendengar ada yang tidak setuju. Ibu Ika, coba Bu Ika apa alasannya? Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Di sini saya lihat ada beberapa anak yang kita disiplinkan, misalnya hukumannya dengan yang menyanyi atau yang tadi tergantung dengan hukumannya kan. Tapi anaknya malah makin tidak disiplin, malah dia sengaja semangat lagi dia masih mau dihukum
jawaban yang sangat baik sekali Bu Ika. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca di perpustakaan sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Dengan disiplin positif, misalnya membaca. Setuju? Bisa. Oke. Selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Mungkin Bu Sri punya alasan? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sangat berarti karena untuk meningkatkan anak lebih semangat lagi. Misalnya yang tadi nilainya satu orang dapat 10/100, yang di bawahnya karena melihat temannya mendapat penghargaan, yang di bawahnya semakin meningkat. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Sri. Jawaban yang sangat bagus sekali. Oke Bapak Ibu, jadi kita akan mengetahui nanti jawaban yang benarnya seperti apa setelah kita mempelajari materi ini. Budaya positif. Di benak Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sekolah kita sebenarnya budaya positif itu sudah kita terapkan. Contohnya apa? Iya, benar. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi budaya positif ini sudah kita terapkan sebenarnya di sekolah kita. Untuk konsep-konsep utama budaya positif tersebut, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari konsep utama budaya positif ini Bapak Ibu, yang paling familiar, yang sering didengar, yang mana? Yang pertama, disiplin positif. Oke, kita sering familiar dengan disiplin positif ya. Yang paling tidak familiar, jarang kita dengar. Ya, segitiga restitusi. Oke, nanti kita akan memahaminya, Ibu-ibu. Tahu ini siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun. Kita sebagai pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ki Hajar Dewantara juga menerapkan trilogi pendidikan. Masih ingat 3 trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Apa itu? Ing Darso Sukulodo, Ing Mario Mangunkarso. Yes, mantap. Jadi Ing Darso Sukulodo di depan memberi contoh, memberi panutan. Di tengah Ing Mario Mangunkarso di tengah memberi dorongan semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang
Ya, untuk mengikuti. Jadi sebagai pendidik di depan kita memberikan tuntunan kepada peserta didik kita, kita mengembangkan bakat dan minat kita sehingga bakat dan minat mereka itu muncul, bisa kita munculkan. Oke, next. Di sini saya ingin mengajak ibu-ibu lagi untuk bermain. Mungkin bisa berpasangan, berdua-dua. Ada yang satu mempunyai, misalnya saya mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu ini ingin saya perjuangkan. Saya tidak ingin orang lain merebutnya. Sedangkan yang satunya, teman yang satunya ini menginginkan juga dengan cara merayu, membujuk atau melalui kekerasan. Bisa kita praktekkan? Oke, silakan Bapak Ibu berpasangan. Dengan rayuan, dengan paksaan, ancaman. Boleh begitu. Oke, waktunya 3 menit. Boleh dengan ancaman, boleh dengan gelitikan. Oke, stop ya, ikut. Oke, stop ya. Apakah ada yang membuka kepalan tangannya? Ada? Oke, ada berapa orang? 1 orang. Oke, dari kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Iya, jadi yang mempunyai kontrol itu adalah diri kita sendiri. Walaupun dengan cara diancam, dirayu, tetap bersikeras ya, memegang supaya barang miliknya itu ya tidak dilepas. Oke. Menurut Dr. William Gleiser dalam teori kontrol ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol mereka, ya, memaksa mereka. Yang kedua, ilusi bahwa perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya walaupun dengan bujukan, dengan rayuan, sebenarnya hal-hal tersebut tidak efektif. Karena hal-hal tersebut bukan dari dalam diri siswa itu sendiri, tapi dari pengaruh luar secara ekstrinsik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita sering bilang ke anak, kamu ini coba diam. Sebenarnya itu tidak bisa menguatkan karakter anak, karena hal itu dari pengaruh dari diri kita, bukan pengaruh dari dalam diri, bukan kesadaran dari dalam dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebanyakan orang-orang dewasa karena mempunyai pengaruh
sebagai guru kita sering memaksa anak. Kamu harus kerjakan ini. Iya, kalau tidak selesai apa konsekuensinya? Apa hukumannya? Jadi sebenarnya itu tidak bermanfaat. Itu akan hanya berpengaruh pada jangka pendek saja. Bukan pada saat itu. Bukan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita lihat di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang sering kita lakukan mungkin di sini adalah stimulus respon. Pada teori stimulus respon, bahwa realitas itu atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambar kita, rupa kita pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, seperti permainan buka tutup kepalan tangan tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Tadi saat dibujuk gagal tidak? Gagal. Karena kita punya kontrol diri sendiri. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seterusnya pada stimulus respon itu model berpikir pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi melalui teori kontrol itu tidak ada yang menang dan yang kalah. Tapi semuanya menang. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, apa kira-kira di benak Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Disiplin itu apa? Ya, Ibu Diti. Menurut saya disiplin itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan atau menurut kesepakatan yang sudah kita pilih bersama. Ya, terima kasih Bu Deti. Jadi dalam bayangan kita seringkali kita memaknai disiplin itu sebagai tata tertib, aturan, kepatuhan, atau bahkan pemberian hukuman. Sekarang sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, namanya disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu juga berasal dari disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Apakah kita pernah memberikan penghargaan untuk siswa-siswa kita? Atau kita mengancam, awas ya kamu kalau tidak mengerjakan PR, ibu suruh berlari keliling lapangan. Iya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri. Dia mau berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia yakini, nilai-nilai kebajikan.
Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Belum pernah. Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai yang disepakati, ya benar kata Ibu Devi tadi. Nilai yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Iya, belum tahu. Nanti kita akan belajar profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam di situ. Ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ibu-ibu, kita bekerja untuk apa? Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini juga dibutuhkan oleh siswa-siswa kita, peserta didik kita. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Ibu-ibu pernah tidak melihat misalnya di kelas anak-anak lemah sekali? Apakah ibu-ibu langsung menjudge anak itu atau langsung memarahinya? Iya. Ya, kita tanya dulu, anak kenapa nak? Kok kamu lemas? Jadi kita harus mengetahui kemungkinan di rumah tadi dia belum sarapan atau dia belum, ya, dia lagi sakit misalnya. Iya. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang, meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Di sini tentunya ingin selalu mempunyai rasa ingin disayang, kan? Iya. Kalau konteks di kelas, biasanya kita menemukan kalau kita buat kelompok, misalnya kan, kita suruh anak-anak berkelompok. Ada dalam satu kelompok, misalnya temannya satu dikucilkan, saya tak mau berkelompok dengan dia. Jadi anak tersebut merasa minder atau kurang percaya diri akhirnya, kan? Jadi kita sebagai pendidik, kita tanya anaknya kenapa. Oh, dia tadi nggak mau satu kelompok dengan saya. Jadi dia kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya yang kurang. Begitu. Selanjutnya, penguasaan. Penguasaan membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya juga di kelas ada anak yang selalu ingin show up, ingin menunjukkan dirinya. Bu, saya bu, saya bu. Biasanya disuruh membaca, maunya dia terus yang disuruh. Iya, jadi dia ingin mengantar
Kebebasan ini kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasan ini misalnya kalau di dalam kelas ada anak yang tipenya audio mendengar, ada yang visual dan kinestetik. Biasanya kita tidak memperhatikan anak, maunya semau kita saja. Kamu harus dengarkan ibu. Padahal anak tersebut tidak suka mendengarkan, dia sukanya yang langsung melihat. Jadi sebagai pendidik harus bisa menempatkan anak yang bisa audio, visual atau kinestetik. Itu kebebasan anak. Atau misalnya juga dalam pengumpulan PR, misalnya ada anak yang inginnya menulis, tapi ada juga yang malas menulis, dia mau langsung tugasnya itu langsung tanya jawab. Mungkin kita bisa memperhatikan hal-hal seperti itu. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kesenangan, misalnya kesenangan anak itu dia suka membuli temannya, tertawa sendiri. Dia mempunyai kebutuhan untuk mencari kesenangannya. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Biasanya anak-anak awal datang karena takut dihukum gurunya. Kita masuk jam 7, jam 7 kurang dia sudah datang ke sekolah. Karena apa? Nanti kalau saya terlambat, ibu guru nyuruh saya berdiri di depan kelas memungut sampah. Itu adalah motivasi eksternal karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Siswa datang tepat waktu karena dia ingin dipuji gurunya. Wah, kamu hari ini hebat ya, datang lebih awal. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang paling bagus ibu-ibu, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif. Ya, hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita menanamkan disiplin dengan hukuman atau dengan penghargaan, ini merupakan ciri-cirinya. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Sakit tidak Bapak Ibu kalau dihukum? Kesal kan? Kesal, sakit hati. Terus ada rasa tidak nyaman. Biasanya murid juga takut. Kadang ada murid yang besoknya nggak mau sekolah lagi, takut dihukum gurunya. Terus memaksa, harus selesai. Iya. Terus murid sering menyembunyikan kesalahan. Jadi ujung-ujungnya murid suka bohong karena dia takut dihukum. Terus murid menjadi rendah diri, jadi minder dia. Terus bagaimana dengan penghargaan? Apakah juga efektif untuk membangun konsep disiplin positif? Di sini penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kalau kita memberikan reward, memberikan penghargaan, biasanya pada akhir semester kita sering memberikan itu handbook ya, hadiah untuk anak. Sebenarnya itu merusak hubungan, menimbulkan sifat iri bagi siswa yang tidak mendapatkan reward tersebut. Terus mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Misalnya siswa yang sudah dapat peringkat 3, oh saya
peringkat 3 saja sudah dapat reward, dapat hadiah. Jadi dia tidak mau berusaha lagi. Iya, untuk peringkat yang selanjutnya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Ini sama sekali ya tidak boleh. Di kurikulum 13 juga tidak ada sistem perankingan, karena itu sangat tidak baik sekali. Karena akan membuat siswa yang tidak mendapat ranking, dia akan merasa malu, minder, terus merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena penghargaan tersebut. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau ingin menerapkan disiplin supaya sukses, kita bisa melakukan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah kekuatan jangka pendek. Tetapi perlu monitoring, misalnya ketika anak membuat kesalahan di dalam kelas, misalnya dia menumpahkan minuman, kita berikan konsekuensi. Nah, kamu sudah menumpahkan air. Konsekuensinya kamu harus membersihkan air tersebut. Tapi perlu monitoring. Pada saat kita berbicara kepada anak tersebut, kita lihat lagi apakah dia langsung melakukannya atau tidak. Perlu monitor. Ya. Terus stimulus dan respon. Kita memberikan, bersihkan itunya, airnya yang sudah kamu tumpahkan. Terus respon anak, iya bu. Ya, tapi secara langsung responnya. Terus murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ketika langsung kita suruh anak, bersihkan airnya, dia langsung iya. Tapi sebenarnya dia waktu tanpa disuruh, dia langsung membersihkannya. Terus ada namanya yang restitusi. Tadi ibu-ibu belum pernah mendengar restitusi. Ya, saya juga kemarin waktu mengikuti pembelajaran ini merasa asing dengan restitusi ini. Jadi inilah yang paling baik untuk konsep disiplin. Jadi siswa akan bertanggung jawab tanpa disuruh, dia keluar dari dalam dirinya sendiri, keyakinan, nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus kontrol diri sendiri tadi. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya karena dia sendiri yang menemukan solusinya. Ya, sekarang kita tes. Tindakan guru, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman. Iya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tidak ada korelasinya kan? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Karena tidak memakai sepatu. Bertelanjang kaki. Konsekuensi. Iya. Oke. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kriterianya itu restitusi bukan
kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika dia berbuat salah, dia tidak langsung, iya Bu, langsung mengerjakan apa yang dia lakukan, kesalahannya. Tapi dia bisa, saya minta maaf atas kesalahannya. Nah, seperti itu. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawarannya, nak, kalau kamu hari ini datang terlambat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, misalnya tawarkan, oh besok saya akan menyetel alarm bangun lebih pagi lagi. Ya, itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di sini ada, ya, selanjutnya posisi kontrol guru. Ibu-ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang pernah ibu-ibu lakukan apa posisinya di sini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum ya? Semuanya pernah? Semuanya pernah? Oke, silakan. Sekarang kita lihat ada sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas
pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baik. Dari kelima posisi kontrol tadi, kita berada pada posisi mana, Ibu-ibu? Ya, sejatinya kita harus berada pada posisi manajer. Jadi kita harus berusaha, ya. Kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan peserta didik yang lebih berkarakter. Oke, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Apakah manajer? Apakah posisi penghukum? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau pemantau dia sering dengan penghitungan, hitung-hitungan. Apa Bapak Ibu? Penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghukum. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, berarti sudah paham ya 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas. Oke, di sini mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya apa? Supaya selamat. Iya, itu adalah nilai-nilai yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita pakai helm supaya kita selamat. Terus, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Untuk melindungi diri. Jadi kita tanamkan nilai-nilai tersebut supaya kita sehat. Bukan karena paksaan, karena peraturan harus pakai masker. Ya, ini adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang diri dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu motivasinya dari dalam, bukan karena peraturan. Ya, dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahap, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Sebelumnya saya lupa menanyakan apakah ibu-ibu pernah membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing? Belum ya? Kalau peraturan kelas atau tata tertib, ya di setiap kelas sudah terpasang ya tata tertib kelas. Ya, tapi ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita buat dalam bentuk positif. Membuang sampah di tempatnya misalnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Beberapa di awal semester yang lalu saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas ini, ibu-ibu. Jadi keyakinan kelas ini kita arahkan murid kita untuk curah pendapat. Kira-kira misalnya mereka memimpikan kelas yang seperti apa? Misalnya ingin beberapa siswa menyebutkan ingin kelasnya bersih, ingin kelasnya tidak ribut. Setelah menunjukkan atau memberitahu kelas impiannya, terus kita tanyakan lagi, kira-kira kalau kamu ingin mewujudkan kelas impian yang bersih, usaha apa yang kamu lakukan? Itu dalam diri mereka yang akan menyebutkan, oh kami akan menjaga kebersihan kelas. Jadi hal-hal itu sangat positif sekali sehingga mereka merasa bertanggung jawab dengan apa yang disebutkannya, dikatakannya, dan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi kata-katanya ini adalah kata-kata yang positif sehingga berpengaruh kepada pikiran anak untuk melakukannya. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kelas tersebut, anak-anak membuat kelas impian, terus mereka membentuk keyakinan. Nanti keyakinan kelas itu dituliskan dalam selembar kertas manila. Jadi kita tempel-tempel di situ, terus kita simpan di pojokan paling belakang yang bisa dilihat anak. Jadi setiap hari anak bisa membaca tulisan-tulisan tersebut. Oke, selanjutnya ibu-ibu kita akan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Jadi tadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, yaitu disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terus membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi diri sendiri dari dampak kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran bukan paksaan. Tadi dalam 5 posisi kontrol guru juga ada langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas.
identitas di situ setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga itu menayangkan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang pertama. Jadi kita tanyakan lagi, keyakinan apa kemarin yang sudah kita sepakati bersama? Misalnya, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi ini adalah langkah-langkah restitusi. Ya, langkah-langkah restitusi itu pada menstabilkan identitas itu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Terus pada validasi tindakan yang salah itu tidak memojokkan, tidak menghakimi. Dan pada menstabilkan identitas, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ketika sudah ada keyakinan, misalnya mereka harus tepat waktu datang. Jadi mereka akan punya keyakinan besok mereka akan datang tepat waktu. Dan mereka ketika berbuat salah mereka mempunyai solusi. Bisa berpikir sendiri dan bertanggung jawab. Oke, ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif segitiga restitusi yang sudah saya buat untuk tugas demonstrasi. Nah, ini kasusnya. Videonya agak-agak kurang bagus karena yang mengambil kemarin siswa. Oke, mungkin seperti itu saja ibu-ibu. Jadi pada segitiga restitusi ini kita menawarkan tawaran-tawaran kepada siswa kira-kira dalam menangani masalah tersebut solusi apa yang dapat mereka tampilkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah tadi kan ada solusi keyakinan kelas. Mengapa diperlukan solusi keyakinan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi seperti itu. Baik, Bu Ranti mungkin bisa langsung dijawab aja lah ya Bu ya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Sartika. Saya mencoba menjawab mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja ya. Ya, kenapa? Tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa melalui keyakinan kelas itu akan menimbulkan apa Bapak Ibu?
dia menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri anak-anak. Karena keyakinan kelas itu kita sepakati bersama, kita buat bersama-sama, sehingga anak itu akan merasa bertanggung jawab. Sedangkan kalau peraturan kelas seperti biasa yang kita tempel di dinding, itu biasanya anak-anak kadang tidak membaca peraturan tersebut. Karena dia merasa, oh itu bukan peraturan saya. Terus anak-anak tidak meyakini bahwa peraturan itu hanya untuk mereka tidak merasa takut dihukum atau takut merasa bersalah menaati peraturan tersebut. Tetapi melalui keyakinan kelas, anak-anak bisa bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Bu Sartika. Mengikuti kegiatan diseminasi ini, yang pertama bermacam-macam bentuk guru. Jadi kita memang memiliki bermacam-macam karakter. Cuma dari pemaparan yang tadi kita lihat bersama bahwa diupayakan seorang guru itu memiliki sifat manajer yang baik sehingga berpengaruh kepada siswanya. Kemudian ada juga restitusi, itu juga merupakan hal baru. Dan yang terakhir tentang keyakinan kelas. Jadi untuk saya ke depan, keyakinan kelas ini akan kita pakai untuk membuat kesepakatan bersama siswa, sehingga anak-anak bisa menjalankan keyakinan kelas itu sesuai dengan tanggung jawab karena mereka yang membuat sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Deti. Selanjutnya, perasaan yang muncul selama mengikuti diseminasi ini. Mungkin minta bantuan Ibu Endra. Ya, terima kasih. Perasaan, kalau menurut perasaan sih alhamdulillah, perasaannya senang karena kita ilmunya bertambah, ya, pengetahuannya bertambah, pengalaman juga, insya Allah. Kemudian insya Allah juga kita akan menerapkan apa yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih. Yang gimana? Ibu-ibu senang nggak? Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi modul budaya positif untuk hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita. Semangat! Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ranti yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini ya Bu ya, berbagi pengalaman kepada kita semua. Dengan selesainya refleksi pada siang hari ini, maka selesai pula acara kita. Acara selanjutnya penutup. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.